Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan mengalahkan mereka. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd, brothers and sisters. Kembali kita berjumpa di obrolan ringan yang menarik dan penuh faedah dan asyik dalam program Drabanian Stocks. Masya Allah, dan masih bersama sahabat saya Reda Samudra. Saya Dan Alvin tentunya Mobanas. dengan Alvin, alhamdulillah senang sekali kita bisa sekali berjumpa dan kita akan ngobrol asik ya kan bersama guru-guru kita. ya, Karis. dan tentunya berfaedah, banyak ilmunya. Iya, betul sekali, dan tentunya masih bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Halis Syariasi Hafidhahullah Ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Sholeh Al-Bakri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah kita ini. Alhamdulillah Kang Atu juga sehat juga. Alhamdulillah. Dan teman sekalian, silakan ya, seperti biasa kita akan ngobrol dan di akhir sesi kita berikan kesempatan buat kamu yang punya usaha Jasa. ataupun produk, Mhm. silakan bisa dikirimkan infonya ke kita ya. DM ke Instagram ya, Ya, Drabanian. insya Nanti akan diberikan form mengisi, siapa tahu nanti bisa kita bantu promote di sini. Insya Allah Ta'ala, dan semoga Allah mudahkan usaha Amin. kamu semua. Dan seperti biasa, sekiranya mendapatkan manfaat, silakan Ya. disebarkan ya. Di-share. Share. Siapa tahu ada unta merah di sana, Betul, pahala besar. dibukanya pintu hidayah dan Ya. orang-orang insya Allah Dan- hijrah dengan. Betul sekali. Dan Bismillah. silakan follow di Instagram, YouTube. YouTube, Spotify, dan juga Clubhouse. Oh iya, Ya, benar. betul. Kita punya kajian rutin setiap Rabu, insya Allah sambil menunggu offline yang semoga Allah mudahkan insya Allah. Rabu ya. malam jam 8 ya. Betul, jam 8 insya Allah bersama guru kita. Dan alhamdulillah sekarang Android sudah bisa. Bisa, betul sekali, alhamdulillah. Baik Kang Reds, Yes. setelah pembahasan sejarah yang Masya Allah ya. Episode sebelumnya kita udah bahas dan sejarah tentang biang kerok ini, Masya Allah. benar-benar segala sesuatu yang bermasalah ternyata ujung-ujungnya sanatnya di Yahudi. situ juga ya. Betul sekali. Tadi Ustaz sudah jelaskan panjang lebar tentang Iya, sejarahnya. sejarahnya, Tentang bagaimana sama-sama. sifat hasad mereka. Betul, ya kan? ternyata timbulnya dari hasad, penyakitnya iblis ya. Betul sekali. Jadi yang kita rasakan penderitaan saudara kita di Palestina yang ada muaranya jauh-jauh sekali dari sana. Dan diwanti-wanti supaya orang Islam tuh jangan sampai mengikuti yang seperti Betul itu. Kang Eda. Dan setelah kita melihat bagaimana penindasan mereka ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan sebagainya, Karens, mungkin kita akan lanjutkan bahasan kita. Benar. Kemarin tuh pembahasannya yang ingin Anda tanyakan tuh ke Ustadz Hamdi atau Ustadz Iya, Muhammad ya? betul. Ustadz Muhammad ya. Ustaz Muhammad, betul. Jadi kan episode sebelumnya tuh yang ingin saya tanyakan tuh ini Ustadz. Maksudnya tuh beribadahnya orang Palestina itu kayaknya udah agak dikungkung, susah segala Masjid Aqsa-nya Khususnya sudah Aqsa ya? Iya, Aqsa sudah bukan dikuasai, direbut Betul. ya kan. Walaupun masih ada mungkin bisa beribadah tapi ya gitu kan Nggak nyaman. nggak nyaman. Betul. Kemarin Ramadan dibom Iya. segala macam sedang beribadah. Reda, berulang lagi. Iya, dan terus menerus Betul. Nah, sikap kita Ustaz, kaum muslimin terutama yang di Indonesia lah melihat ya Aqsa dikuasai dengan orang-orang Yahudi ini. Bagaimana Iya. Ustaz? Sikap seharusnya seperti apa Ustaz? Silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Ya, ini masalah bagaimana ya sekarang sikap kita terhadap Aqsa yang akhirnya direbut oleh Yahudi, faktanya seperti itu ya. Dikuasai oleh mereka dan seterusnya. Namun sebelum itu ini juga salah satu sebenarnya. Salah satu sikap seorang muslim terhadap Aqsa itu mesti gimana? Salah satunya adalah mengenali Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Mengenali Masjidil Aqsa keistimewaannya kepada anak-anak kita. Agar mereka tahu bahwa itu bukan punya Yahudi itu tempat ya. Itu milik kaum muslimin tuh Masjidil Aqsa. Ya. Dan memang itu punya kaum muslimin dasarnya. Karena Masjidil Aqsa ini kiblat pertamanya kaum muslimin. Ya, awal pertama kali disuruh sholat kiblatnya di Masjidil Aqsa. Begitu juga bahwa Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, Rasul kita alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?"
"Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada di bumi?" Rasul menjawab, "Al-Masjidul Haram." Jawabannya adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Qultu thumma ay. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Berapa jarak di antara dua masjid ini? Qal 40 sanah, 40 tahun. Jadi maksudnya 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram, lalu dibangun juga Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan seorang hambanya berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Ya. Berarti Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu dari 3 masjid yang boleh kita bersafar dalam rangka ibadah ke tempat tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian tidak boleh bersafar berpergian dalam meyakini keistimewaan suatu masjid kecuali 3 masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi, masjidnya Rasul yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa kata Rasulullah SAW. 3 masjid ini, ya. Dan ketiga masjid ini memiliki keistimewaan dalam masalah sholat tuh beda-beda. Tapi intinya 3 masjid ini nggak sama dengan masjid-masjid yang lain, ya. Di Masjidil Haram di Mekah 100.000 pahala, ya. Di masjidnya Rasul SAW 1.000, ya. Di Masjidil Aqsa kata Rasulullah SAW, pada saat Abu Dzar kembali bertanya Rasulullah SAW, pada saat beliau dengan Rasul lagi ngomongin Masjidil Aqsa, dia tanya, ayyuhuma afdal ya Rasulullah, Masjidu Rasulillah atau Masjidu Baitul Maqdis? Ya Rasulullah, mana yang lebih afdal? Nabawi atau Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, ya, masjidnya Rasulullah SAW. Kenapa? Salatun fi masjidi hadza afdalu min 4 salawatin fihi. Kata Rasulullah SAW, sholat di Masjid Nabawi 4 kali lipat lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa. Berarti kalau dibagi jadinya Masjidil Aqsa itu mendapat 250 pahala sholat. Ya. Dan Rasul memang mengatakan wala ni'mal musalla, dan itu adalah tempat yang baik atau tempat yang begitu baik untuk sholat. Wala yushikanna an la yakuna lirrajuli mithlu syatani farasihi minal ard haitsu yara minhu baitul maqdis khairun lahu minad dunya jami'a. Kata Rasulullah SAW, lebih baik seseorang itu punya sedikit tanah, tapi tanah itu berada di tempat yang dia mampu dengannya melihat Masjidil Aqsa, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ya, biar sedikit tapi dekat Masjidil Aqsa itu masih lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam kita tahu dia meminta kepada Allah agar wafat dekat dengan Masjidil Aqsa. Ya, makanya di daerah Palestina itu ada kuburan Nabi Musa ceritanya. Makamnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan kata Imam Nawawi, tidaklah Nabi Musa meminta agar dekat dengan Masjidil Aqsa kecuali karena kemuliaan yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa tidak ada para nabi yang absen di situ. Nabi semuanya datang ke situ. Semua nabi datang ke situ, ya. Sampai Nabi Muhammad SAW yang nggak diutus di daerah situ, ke situ juga dalam peristiwa Isra, ya. Semuanya ke situ, ya. Jadi semuanya pernah menginjakkan kaki-kakinya di situ. Makanya dikatakan itu adalah Ardul Anbiya, tanahnya para nabi, ya. Nah, sekarang, ya, kalau kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, ya, dan apa yang bilangin juga nih bahwa Masjidil Aqsa tuh bukan satu masjid, ya. Sekarang tuh bukan komplek, ya. Jadi satu tempat itu, satu area itu namanya Masjidil Aqsa, itu namanya Baitul Maqdis gitu loh. Di dalam Masjidil Aqsa atau di dalam area Masjidil Aqsa itu banyak masjid memang, ya. Banyak masjid, ada yang udah nggak kepake, ada yang masih kepake. Kalau dihitung sama yang telah tidak terpakai, kurang lebih ada 8 masjid. Bayangin aja. Emang gede, tanahnya itu besar Masjidil Aqsa itu. Dan kita bisa lihat yang paling depan itu Masjid Jami'nya itu sekarang yang dipakai untuk sholat 5 waktu kebanyakan di situ, ya. Di bawah masjid itu ada masjid lagi, ya. Di belakang apa itu yang Kubah Sakhra itu yang ada Dome of the Rock, ya. Dome of the Rock yang ada batunya di dalamnya, tapi batunya nggak ngambang. Batunya nggak ngambang, berarti begitu aja udah, ya. Bukan mitos lagi, kadzab.
Nggak ada ngambang-ngambangan tuh batu. Sabar. Keterlaluan orang pada nanya mana nih batu yang ngambang? Ini nggak ada yang ngambang emang di batu gitu loh. Ya. Al-muhim, jadi itu juga dibuat masjid. Jadi seperti kayak ada tradisi gitu loh. Khalifah-khalifah yang pernah menjabat itu kayak ingin menaruh bukti sejarah untuk dirinya. Jadi dia bikin sesuatu untuk Masjidil Aqsa. Ya, khalifah ini dia bikin ini, khalifah ini dia bikin ini, dan begitu terus. Ya, dan akhirnya jadilah apa Masjidil Aqsa sebagaimana yang kita lihat sekarang. Itu yang ketika antum kesana belum lama ini, itu yang dipakai sholat di mana, Zat? Yang dipakai sholat tuh Masjid Jami. Yang Jami. Masjid Jaminya Depan. aja. Tidak saja. Kalau dibutuhkan untuk dibuka yang di belakang itu yang ada Batu Sakra. batu sakranya dibuka juga, dan ada imamnya juga. Ada imamnya juga. Dan kalau Jumatan itu yang di bawah juga dibuka. Ya karena banyak orang lagi dibuka apa namanya? Ya buat orang-orang datang masih buka gitu. Itu banyak yang sholat sampai yang di bawah juga. Apa Sat? Yang masjid utama Aqsa-nya yang pertama dibikin yang mana Sat? Yang di sebelah yang jami'nya Ya itu jami'nya itu. Jami'nya itu. Itu jami' yang ditunjuk sama Umar bin Khattab yang akhirnya jadi masjid. Ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, nah kita lihat ya bahwa sekarang tuh memang nggak bisa dipungkiri bahwa mereka yang menguasai. Sekarang kita kalau mau sholat ke masjid jami' tersebut, Masjid Al-Aqsa itu, kita harus melewati tentara-tentara Yahudi yang bawa apa ya, pistol laras panjang, bukan, wah kayak mau perang aja udah gayanya, ya. Semua ditanya lah bahasanya. Kalau udah ketahuan nih orang Indonesia semua jalan. Tapi kalau yang datang itu anak muda Palestina, mukanya udah ketahuan, di stop dulu sama dia, KTP-nya ditahan dulu, tanya-tanya dulu gitu. Iya. Kok Anda turis juga hampir, lanjut? ya Anda juga hampir di stop sama dia. Oh, Tapi kayak orang Lek. Palestina. Kita orang Indonesia, ya lanjut lagi. Tapi yang belakangan anak muda 2 orang itu memang stop. Di stop sama dia, di apa namanya? Ditanya-tanya, diambil dulu KTP-nya, ntar habis sholat ambil lagi. Dia. Jadi tetap bisa kita sholat walhamdulillah, tapi memang tadi tuh ntar ada konflik lagi, dan begitu terus, dan ini terjadi udah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun udah terjadi hal seperti ini gitu loh, ya bolak-balik terus gitu loh, bolak-balik terus. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi memang kita mesti melihat faktanya bahwa Masjidil Aqsa sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi, padahal Al-Quds Baitul Maqdis itu milik kita. Makanya ini hal yang perlu diedukasi kepada anak-anak kita, diedukasi kepada kaum muslimin bahwa ini punya kita. Ya, suatu hari kita harus menduduki kembali. Masya Allah. Ya. Bagian dari agama Zat ya? Ya, apalagi itu banyak banget hadis-hadisnya kan. Makanya juga saranin buat teman-teman semua nih yang udah umroh, udah haji segala macam, jangan lupa datang ke sini Baitul Maqdis. Ya, ke Masjidil Aqsa. Dan ini memang salah satu tempat yang diperintahkan kita untuk datang ke situ, dan alhamdulillah aman kita Aman ya, datang. Aman. Anda datang sama Ustaz Syafiq ya, akhi. Jenggotnya segini. Lolos. Karena bukan orang Lolos. Palestina. Hah? Karena bukan orang Lolos, Palestina. iya. Selama orang asing lolos sih. Lolos, insya Allah sih lolos. Nah, barakallahu fikum. Untuk ditanya terus sikap kita tentang perebutan Aqsa ini seperti apa? Selain kita edukasi, ya, kita mesti mencari penyakitnya nih apa? Kenapa kok Aqsa bisa dimiliki oleh orang Yahudi? Ini kan pertanyaan besar buat kita. Ya, apakah gara-gara jumlah kita yang sedikit? Jawabannya enggak. Yahudi jauh lebih sedikit daripada kita. Sangat jauh sekali, gitu loh. Ya. Nah, makanya di sini kita bisa tahu bahwa bukan masalah jumlahnya, tapi masalah izzahnya. Ada nggak sih kekuatan kaum muslim ini, ada apa enggak? Ya, makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adhnab al baqar wa raditum bi zar' wa taraktumul jihad." Kata Rasulullah SAW, jika kalian telah berjual beli 'inah, salah satu cara jual beli yang ada ribanya, wa akhadhtum adhnab al baqar, dan kalian itu senantiasa memegang buntut-buntut sapi, wa raditum bi zar'i, dan kalian sangat rela dengan pertanian kalian, sama dunia luar biasa. Ya, rela banget sama dunia tuh. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dzullan, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembalinya kemana? Agama kalian. Ya. Maksud pada saat Rasul ngomong gini, agama kalian, itu di depan Rasul ada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada sahabat. Berarti kalian kembali dulu nih ke agamanya Abu Bakar, kembali dulu ke agamanya Umar bin Khattab, yang waktu itu dengan agama Umar bin Khattab itu bisa didapatkan Baitul Maqdis, balik dulu ke dia.
Nanti Allah akan berikan kemenangan demi kemenangan. Maka dalam surat An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berjanji kepada mereka yang beriman lagi beramal saleh. Ini yang dijanjiin cuma 2 tipe orang, iman dan beramal saleh, bahwa mereka akan berkuasa di bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai untuk mereka, ya. Dan Allah akan menukar keadaan takutnya mereka dengan keadaan yang aman sentosa. Masya Allah. Janji-janji yang luar biasa. Janji-janji yang luar biasa. Dan terakhirnya apa kata Allah? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepadaku dan sama sekali tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang kafir setelah itu, maka dia merupakan orang-orang yang fasik. Masya Allah. Ya. Jadi banyak orang nyari obat ke sana kemari, ngelihat bagaimana pergerakan Yahudi dan lain sebagainya. Ya, ente lihat aja. Ya, nggak buat apa-apa. Ya, tapi justru kaum muslimin itu mendapatkan kemenangannya begitu ketauhidan mereka itu kuat. Ya, itu kuat. Dan bukan berarti pada saat kita mengatakan tauhid dikuatkan, maksiat dijauhkan, syirik dijauhkan, kita nggak ikut bantu mereka dengan apa yang kita mampu. Enggak. Ya, jangan terlalu sempit juga pemikirannya. Ya, justru kita bantu mereka, kita kirimkan donasi kepada mereka, ya. Kita semampu kita sarankan orang-orang yang kiranya bisa memiliki andil yang lebih besar untuk fokus dan bermusyawarah kepada yang lain urusan Palestina, ya. Kita sarankan hal-hal tersebut semampu kita. Ya, semampu kita karena kita tidak dibebani oleh Allah di luar kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Tiap orang memiliki peran masing-masing ya, beda-beda. Betul sekali. Ya. Kang, Masya Allah, tadi daripada sibuk memikirkan bagaimana sistem mereka, ya kan, cengkraman ekonomi mereka, ya sebuah fakta gitu kan. Tapi tadi solusi utamanya adalah kembali ke Tauhid. Masya Allah. Iman dan amal soleh ya Ustaz ya. Betul. Kadang-kadang ada yang nyinyir juga Ustaz, ngurusin Palestina jauh-jauh sampai miliar-miliaran. Di Indonesia juga banyak orang-orang yang memerlukan bantuan. Iya. Kita bantu dua-duanya. Iya. Kita bantu dua-duanya. Di Indonesia kita bantu, yang di Palestina juga kita bantu, semua kita bantu. Benar gak? Sama dia kaum muslimin, saudara-saudara kita bantu. Mungkin kalau Palestina kan kita ngumpulin dulu baru ngirim, Pak. Jadi kelihatannya banyak. Kalau Indonesia kan kita nyicil. Iya. Dan gak masuk TV. Iya, enggak mereka harus tahu juga. Iya kan? Betul. Dan bantuan yang paling banyak kepada mereka adalah dari negara tauhid Ustaz ya. Dan nggak perlu mungkin semua dipublikasikan Iya, sebetulnya, betul. cuman permainan media nih. Dan Ustaz Hamdi ini terkait apa Ustaz ya? Terkait langkah-langkah tadi ya. Ini sebuah keniscayaan Ustaz ya, sebuah kepastian bahwa suatu saat kita akan mengalahkan mereka, kita akan jaya gitu kan. Tetapi kok tadi ya kita banyak terdistraksi, tersibukkan dengan bahas perekonomiannya lah, kita masih ngelawan sistem pemerintahannya lah dan sebagainya. Gimana Ustaz? Kalau kita melihat di Al-Quran, kemudian di As-Sunnah, kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul SAW menyebutkan janji-janji, ya, kemenangan untuk kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun, hatta yaqtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al-hajar wasyajar, ya muslim ya Abdullah, hadha yahudiyun khalfi. Ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu syajarul yahud." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan mengalahkan mereka. Lihat, Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian kata Nabi SAW, dan pada saat itu orang-orang Yahudi lari dan bersembunyi ya di balik pohon dan batu. Kemudian pohon dan batu seluruhnya mengatakan kepada orang-orang muslim, "Wahai muslim, sesungguhnya di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Kecuali satu pohon, kata Nabi SAW, "Illal gharqad," kecuali pohon gharqad, sesungguhnya itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga nggak ada yang lebih kita percaya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apa yang dikatakan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berucap dengan hawa nafsunya. Itu adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita melihat ke Al-Quran, kemudian kita analisa ya, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bagi kita kaum muslimin untuk mengalahkan mereka orang-orang Yahudi. Dan ana akan sebutkan 10 ayat, isinya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekalahan orang-orang Yahudi. Kita simak satu persatu ayatnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan faedah buat kita semua. Jaminan pertama, surat Al-Imran ayat 111. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yadurrukum illa adza wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun." Artinya, mereka sekali-kali tidak akan dapat membahayakan kalian kecuali gangguan-gangguan yang sedikit saja. Lihat. Sedikit saja kata Allah. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kalian, pasti mereka kalah, berbalik lari ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, kata beliau, inilah yang terjadi. Sesungguhnya Allah telah hinakan dan campakkan mereka pada perang Khaybar. Kita tahu perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, mereka diusir oleh mereka dikalahkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Katsir, dan sebelumnya orang-orang Yahudi Madinah dari kalangan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, semuanya telah Allah hinakan. Dari Madinah diusir sampai mereka kemudian ke Khaybar ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, begitu juga orang-orang Nasrani di Syam. Para sahabat Nabi telah mengalahkan mereka di beberapa kesempatan serta menjatuhkan kekuasaan mereka di Syam selama-lamanya. Ya kan sekarang dipegang sama kaum muslimin. Taib. Dan sekelompok kaum muslimin akan selalu ada di Syam, kata Ibnu Katsir. Dan by the way, Ibnu Katsir orang Syam. Ya. Kata beliau, selalu ada di Syam, ya, dan sekelompok kaum muslimin akan selalu ada di Syam sampai turunnya Nabi Isa bin Maryam. Dalam keadaan mereka tegar di atas agama. Kemudian Nabi Isa menjalankan hukum dengan syariat Muhammad SAW, maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus upeti, dan ia tidak menerima kecuali Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ya. Sehingga ini jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 112, "Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Kemudian jaminan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 112 juga, "Wa duribat alaihimul maskanah." Dan mereka diliputi kerendahan. Sebagian ulama menyebutkan maksud dari kerendahan di sini al-maskanah faqrul qalbi wa hajatuh. Yaitu ketika hatinya itu fakir dan sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Wa idza kana al-qalbu faqiran fa inna ad-dha'fa mulazimun lahu. Dan orang yang fakir hatinya, ya, dia akan lemah. Dia akan lemah. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Kemudian jaminan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Yang artinya, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi saling benci satu dengan yang lain itu Yahudi. Nabi SAW mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dalam sebuah hadis yang sahih. Kemudian juga itu adalah, dan ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka berpecah belah, dan ini merupakan jaminan dari Allah bahwa mereka itu lemah. Ya. Kemudian jaminan yang kelima, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ya, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah selalu memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian
jaminan yang keenam, surat Al-A'raf ayat 167. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat nanti orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kemudian jaminan yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kalian akan mendapati mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, sebagai orang yang paling bersemangat kepada kehidupan dunia. Kata Allah, bahkan melebihi dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal kata Allah, umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Syekh Abdullah bin Yabis rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, kata beliau, wusifal yahud bi annahum ashaddu bani adam hubban fil hayatid dunya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah orang yang paling cinta dunia. Apa akibatnya? Wa aktsaruhum muhafadzatan 'alan nafs, dan mereka orang yang paling menjaga diri mereka, enggak mau mati. Pengennya hidupnya 1000 tahun. Wa man hadhihi sifatuh, dan orang yang memiliki sifat seperti ini, fa innahu 'indal harbi yamtali'u jubunan wa khaufan. Orang yang seperti ini ketika perang, dia orang yang paling takut dan pengecut. Nggak bakalan dia. Nggak bakal terus mau jadi pemberani. Umurnya mau 1000 tahun. Mata tentaranya, Ustaz. Mata tentaranya. Dan ini sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini kebenarannya. Kemudian jaminan yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu. Ya, Allah akan mewafatkan Nabi Isa nanti. Dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu akan selalu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kata para ulama, maksud orang-orang kafir itu adalah orang-orang Yahudi. Sehingga pengikut Nabi Isa yang benar-benar mengikuti Nabi Isa tentunya dalam akidahnya, ya. Dan kita tahu kaum muslimin adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi Isa. Mereka akan selalu di atas orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Allah, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskanmu, ya, memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kalian berselisih padanya. Thayyib. Kemudian jaminan yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadzul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai Tuhan, siapa mereka? Pengikutnya Nabi Musa, ya. Mereka akan ditempa kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Akan selalu dimurkai oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Maksudnya orang-orang Yahudi, ya, yang membangkang, nggak mau ikut sama Nabi Musa, ya. Dan kemudian Allah mengatakan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang senantiasa membuat-buat kebohongan. Kemudian jaminan yang ke-10 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun.
Mereka tidak akan memerangi kalian, kata Allah, dalam keadaan bersatu, kecuali dalam tempat-tempat yang berbenteng atau di balik tembok. Menakut banget. Ini menguatkan ayat yang tadi. Permusuhan antar sesama mereka sangatlah hebat, kata Allah. Ba'suhum bainahum syadid. Penekanan untuk ayat yang tadi juga. Kalian mengira, kata Allah, mereka itu bersatu. Padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal paling pinter ya. Antum lihat tilka asyratun kamilah. Itu adalah 10 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Ya, dan ini anak ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Yabis rahimahullahu taala. Ya, Sehingga ya, itulah jaminan dari Allah, dan kita sebagai kaum muslimin yang kita percaya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Betul. Ya, sehingga apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi, itu semua kita hanya tinggal menunggu waktu. Dan alhamdulillah, Nabi SAW juga mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada selalu sekelompok orang yang selalu di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Mereka akan selalu menang, selalu di atas orang-orang yang menghinakan mereka, yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Sampai hari kiamat kelak, akhir zaman, mereka akan tetap ada selalu di atas kebenaran. Sehingga maksudnya adalah semoga ayat-ayat ini kemudian memompa kepercayaan kita, ya, supaya kita betul-betul positif berpikir, percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada ujungnya wal aqibatu lil muttaqin. Ya, pada ujungnya yang menang adalah orang-orang yang bertakwa. Sahih, barakallahu fiik. Karena ada satu ayat, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Orang Yahudi orang yang paling semangat urusan masalah dunia, masalah duit, masalah hidup, ya. Tapi menariknya, dia paling semangat masalah duit, tapi di ayat yang lain Allah bilang apa? Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu. Mereka dimanapun akan selalu terhina. Mereka dimanapun duribat alaihimul maskanah, akan susah, akan miskin, ya. Jadi dia semangat dunia, nggak kaya-kaya gitu. Dia semangat dunia, tetap aja miskin lagi, hina lagi. Walaupun Allah bilang dia paling semangat sama dunia. Makanya ini konsepnya juga masalah dunia ya. Orang tambah semangat, tambah miskin. Subhanallah. Tambah dibuat Itulah hina oleh Allah SWT. Terlihat seolah fakta bahwa mereka menguasai dunia, sesungguhnya mereka merasa miskin, nggak cukup-cukup gitu. Ya itu, rasa kurangnya itu. Iya. Masya Allah. Benar-benar. Dan juga jangan sampai kita ada janji-janji Allah gitu, akhirnya kita muslim jadi leha-leha ya. Udah ada janji ini. Enggak gitu juga Ustaz ya. Ngisi dengan amal soleh kan Ustaz ya? Itu dia. Ini begini ya, maksudnya ini satu statement yang kadang Ya, terucap gitu betul, ya betul, sama betul. sebagian orang. Cuman yang menjadi realita adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, hatta ente malas-malesan, bakal ada orang lain yang Sahih. melakukannya. Iya. Paham nggak? Meleng Iya, dikit, iya, liwat. iya. pokoknya. Sekarang nih Gilas. kayak Islam nih ya. Heeh. Sebagian Islam tuh nggak bakal kalah. Islam dakwah tuh bakal selalu tersebar. Antum mau ikut berdakwah, nggak mau ikut berdakwah, terserah. Dakwah bakal tetap berjalan tanpa antum, tanpa kita. Dakwah tuh bakal terus berjalan. Cuma yang jadi masalah apa? Kita mau nggak ikut andil. Kita yang butuh, kita mau nggak dapat pahala nih untuk menyebarkan dakwah. Begitu sama halnya dengan kemenangan kaum muslimin. Kemenangan kaum muslim bakal menang. Oh kalau gitu anak santai, ya udah, nggak usah ikut. Nggak ada apa-apa. Nanti bakal ada orang lain yang akan mengisi kekosongan itu pasti, dan itu pasti. Dan penyakit cinta dunia takut mati berarti salah satu sifat Yahudi kalau muslim yang Gak bakal wala yatamannawnahu abadan. Allah udah bilang Yahudi gak bakal ngarep mati selama-lamanya, gak bakal pernah ngarep mati. Gak bakalan. Bohong, Yahudi ngarep mati bohong. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Begitu gamblang. Jangan ngerasa berjasa dalam dakwah. Makanya kita butuh ingat banget. faedah di surat Al-Jumu'ah itu ya. Iya, Ustaz. Yang pada saat mereka mengatakan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah segala macam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu harapkan kematian coba.
Kan kamu cinta nih sama Allah nih, berarti kan kalau mati oke dong, Ya, santai dong. oke. Ya harapkan kematian kata Allah. Ayo, berani mati nggak? Wala yatamannahuna abadan kata Allah. Nggak bakalan kata Allah. Berani perangnya tuh di dalam benteng-benteng gitu ya. Masya Allah, janji-janji. Dan Ustaz nih, oke, yang terjadi nih di dunia nih ya. Misalkan ada pergejolakan seperti kemarin misalkan Aqsa direbut atau dizolimi, orang-orang sedang ibadah di sana. Tersebarlah untuk memboikot, biasanya kan gitu kan, boikot produk-produk Yahudi nih, di Indonesia juga ada yang kayak gitu-gitu kan, produk Dan Yahudi. dia selalu berulang sih. Iya, maka jangan beli produk yang ini, jangan produk makan yang ini, karena ini produknya Yahudi nanti membantu perekonomian ke sana. Alat komunikasi itu biasanya menyumbang 1 peluru loh. Iya, kaitannya Buat membunuh. gitu. Kalau yang ini enggak ya? Ini enggak sih kayaknya. Beda. Lokal. Iya, nah, Gitu. kok Ustaz langsung begini. Langsung lihat handphonenya apa? Lalu hukum boikotnya itu sendiri. Hukum boikotnya itu, apakah memang benar Muslim itu harus memboikot yang seperti itu? Jadi kalau nggak memboikot nanti kesannya kita mendukung. tidak mendukung Yahudinya dan tidak solidaritas kepada Muslim. Wala baru kali satu. Wala dan baro. Apa masuk? Dalam hal ini ya, para ulama menjelaskan bahwa setiap orang ketika mau membeli sesuatu, mau memilih satu produk, suka sama satu produk atau nggak suka sama satu produk, itu dia bebas memilih. Dia boleh memilih apa yang dia mau, membelinya, boleh juga dia tinggalkan apa yang dia nggak mau beli, yang dia nggak suka, sehingga itu bebas memilih. Ya, sehingga konsepnya adalah di sini tentang kalau kita bicara tentang halal atau haram, ya kita membeli produk Yahudi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Dan pada episode yang lalu kita sudah sebutkan betapa kurang ajarnya Yahudi sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling getol bertransaksi dengan riba. Kemudian juga mereka yang mau membunuh Nabi, berusaha meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi SAW tetap bermuamalah dengan mereka, sehingga maksudnya adalah bahwa kita boleh ya membeli produk-produk mereka, kita dibolehkan. Ini adalah sesuatu yang halal. Tayyib, sehingga ini nggak ada kaitannya dengan al-wala wal bara. Oke, ya. Nggak bisa kita mengatakan kalau orang yang beli produknya Yahudi berarti dia loyal, keislamannya batal. Atau al-wala wal bara-nya rusak misalnya. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min syair. Sesungguhnya Nabi SAW wafat dalam keadaan beliau menggadaikan baju perangnya dengan 30 sa' gandum. Antum lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan gadai, meminjam sesuatu dari orang Yahudi, ya, dan digadaikan baju perangnya, dan itu sebelum Nabi SAW wafat. Oleh karena itu sebagian masyayikh menyebutkan, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi sebelum beliau wafat. Seakan-akan beliau mau menjelaskan bahwa ini nggak masalah gitu loh, ini sesuatu yang halal, ya. Sehingga seperti itu hukumnya. Beda ceritanya kalau kemudian ada pemerintah kaum muslimin, ya, waliul amr memberikan sebuah anjuran atau keharusan kepada rakyatnya untuk tidak membeli produk A, produk B, produk C misalnya, maka dalam hal ini kita taat kepada pemerintah. Sehingga sebagian ulama menjelaskan hal ini bahwa seperti Syekh Shalal Fauzan misalnya, beliau menjelaskan bahwa masalah memboikot produk ini wewenangnya waliul amr. Karena mereka yang paling paham tentang maslahat dan mudarat. Ya, mereka yang paling mengerti tentang hal ini, ya. Mereka pasti memikirkan kemudian nasib rakyatnya, ya kan? Sehingga maksudnya adalah bahwa secara hukum dia tidak masalah. Ya, kita nggak bisa mengharamkan sesuatu yang halal dengan keyakinan bahwa Yahudi adalah musuhnya kaum muslimin, musuhnya Allah, kita membenci mereka, ya. Sebagaimana, dan ini nggak bertolak belakang dengan al-wala wal bara. Sama halnya seperti menikah beda agama. Dan ini sudah kita jelaskan di episode waktu itu ya, yang bahwa dibolehkan kaum muslimin untuk menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani dengan syarat-syarat dan ketentuan tentunya. Taib. Maka itu sama, hampir sama ya, dibolehkan nikah, tapi bukan berarti kemudian boleh dibolehkan. Ya, dibolehkan menikah. Bukan berarti dianjurkan. Betul, bukan berarti dianjurkan, dan itu tidak bertolak belakang dengan akidah kaum muslimin.
Seperti Kecuali itu kurang lebih. ulil amri yang memberi ketahuan ini jangan beli yang ini gitu Ustaz. Dan Betul. itu efektif kan. Kalau Soalnya yang iya, dan kalau itu per person, Boykot ini. Babnya bab taat sama ulil amri gitu Ustaz ya. Sahih. Bukan karena boykot-boykotannya gitu Ustaz ya. Masya Allah, kedua-duanya. Benar ya. Jadi Betul. si masyarakatnya karena memang ulil amrinya yang memberikan Iya. Sehingga boykotnya efektif. efektif benar. Apalagi alasan boykot pemerintahnya itu gara-gara kekufuran si orang ini atau luar si biasa. kekufuran produk ini. Gitu. Iya. Betul. Iya, Tahu iya. nggak? Masya Allah. Itu lebih. Insya Allah. Betul. Mumtaz Ya udah, sekali. jelas. Masya Allah. Jelas. Jadi pakai aja Kang Eds. Nggak apa ya. Ini nggak ada saut pautnya anak mendukung ke Oh, sana. betul. Enggak ada insya Allah. Tapi Walaupun sebagian, Ana punya sebagian masyayikh, Ana punya dosen waktu di Kuwait dulu, Syekh Murad Budaya, beliau Syekh, Masya Allah, S3 Usul Fikih di Madinah. Beliau cerita tentang masalah ini gitu ya, jelaskan tentang hukumnya, kemudian beliau mengatakan, Ana nggak ridho untuk diri Ana, kata beliau, ya nggak mau beli kopi di kedai itu, kata beliau. apa namanya? Iya, kedai itulah pokoknya. Ya, beliau bilang begitu. Dan ini pilihan beliau. Dan beliau menjelaskan masalah boykot ini. Hukumnya seperti ini. Tapi kalau Ana nggak mau beli di situ. Ini kembali ke jawaban Ana yang pertama tadi. Bahwa seseorang itu individual nggak masalah. Oh. Ya. Iya, iya. Apalagi kalau kemudian terbukti misalnya ternyata dia support Menyokong. menindas kaum muslimin dan seterusnya. Ya udah, jelas kita juga punya hati gitu kan. Kita nggak mau. Nah, al-muhim itu mauqif dari Syekh Murad Budaya, hafizahullah taala. Betul sekali. Karena Seperti masih itu. banyak kedai kopi saudara kita. Iya. Masya Allah. Kali ini bukan kopi. Ini kedai sahabat kita juga. Harusnya kopi ya. Namanya ngopi, Zat. Perlu diserok. Muncul, boleh. Insya Allah. Tapi kita Beberapa free. episode baru ya, Insya Allah. muncul. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak atas faedahnya, Ustaz. Masya Allah, jadi clear ya. Sampai 2 episode loh kita bahas. Betul, Masya Karena ini Allah. penting banget. Harus Betul. dijabarin dengan lengkap, jangan Bagian dipotong-potong. dari sebuah Itu baru 2 keyakinan. episode. Allah Betul. ngomongin Yahudi berberapa Dia hari. hari, Ustaz. Masya Allah. Dia kenapa? Saya puas ya. Mudah-mudahan yang Lagi-lagi. sedikit ini bermanfaat dan jelas jadinya. Betul. Dan lagi-lagi teros adalah sebuah obrolan ringan. Ringan. Kita akan kupas, mudah-mudahan Rabu malam kita bisa mulai. Ya Allah, kita bahas ya di kajian khusus tentang dedengkot biang kerok ini ya, Masya Allah. Rabu malam apa nih? Rabu malam Clubhouse atau Clubhouse bisa, online bisa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Insya offline ya. Allah. Offline, Insya Allah. Doa, Insya Allah. bantu doa ya teman-teman sekalian ya. Masya Allah, udah kangen banget kita kumpul bareng. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Kang Eda. Yes, sami-sami. Dan tentunya pula kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Wardrobe yang telah support kita dari Samase It's Different. Masya Allah, terima kasih banyak telah supportnya. Yang Wardrobe Ana dan Kang Ustadz juga gunakan. Masya Allah, ada Koko, ada Kurta, ada Kemco, Heritage, kemudian juga seluruh dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki, ada sirwal, pantalon, footwear Samase, banyak sekali. Silakan untuk kepo Instagramnya dan sehubungan dengan banyak permintaan dan juga sebagainya. Satu sistemnya PO teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa check out, dicek ininya ya, IG-nya. Karena akan selalu buka sistem PO, modal dan sebagainya, menarik sekali dan terima kasih banyak. Dan sama saya telah mensupport kegiatan Tertos kita, juga kajian Rabu malam kita, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair kepada tim Samase ya, Masya Allah. Silahkan kepoin di Samase Sentro dan juga seluruh akun Samase. Dan juga Kang Yoda, Yes. kali ini kita telah dihidangkan hidangan dari Handy's Kitchen. Handy's Kitchen. Oh, Masya Allah. Dapurnya Handy. Ya kan? Betul, ini usaha catering keluarga Ustaz Kang Yoda. Sejak tahun Keluarganya Handy berarti 2015, betul. Oh iya benar. Mulai ini acara resmi, rapat, gathering, acara keluarga. Dan kali ini yang dihidangkan, dibawakan buat kita adalah nasi bakar lestari. Masya Allah, nasi gurih dengan beragam isian. Ada isi ayam, kemudian juga tongkol, teri, daging sapi, cumi asin, telur asin. Banyak ya? Daging telur asin ini yang enak. Oh, Masya Allah. Ini spesial semua nih kayaknya. Betul, semuanya nih hidangannya, nasi Hmm. bakar dan lauknya juga dilengkapi dengan tumis daun singkong, daun kemangi, jadi sifatnya dingin saat ya, panas dingin. Masya Allah, wih, ya seimbang dong. Banyak-banyak. Ada lauknya. Timun. Iya, timun. Nggak ada. Timunnya. Tapi bisa diganti dengan tadi, Benar. daun singkong. Yang penting air putih banyak minum ya, Masya Allah. Baik, udah kebayang kan nikmatnya gimana ya? Kita akan cobain setelah ini. Benar. Buat kamu nih silakan langsung lihat aja bisa apa namanya? Instagram Handy Kitchen. Betul. Mhm. Bisa juga lewat pesan antar berbaju hijau ya, silakan di GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Kemudian Yang orange ada nggak? orange juga ada. Oke. Orange juga ada. Kemudian juga silakan
Dan ini semuanya itu hidangannya pakai daun pisang kan, Oh, sebelum betul. dibakar sehingga lebih aromatik. Benar, wah kan kecium kan? Masya Allah. Iya, emang wanginya enak. Masya Allah. Kita akan coba Lapar. setelah ini buat teman-teman silakan ya langsung saja pesan aja insya Allah nasi bakar lestari, makan nasi bakar dan lestarikan makanan lokal khas Indonesia. Masya Baik, Allah. jazakumullah khair teman sekalian. Support terus ya, silakan sebarkan kebaikan ini. Simak terus di Instagram, YouTube, Spotify dan Ya. juga kajian Raul Malam di Clubhouse ya. Betul. Dan semoga mudahkan kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Ustaz, jazakumullah khair. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.